Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jauh lemes banget Bu, apa belum pada makan sore Bu? Udah makan ya Bu ya, mudah-mudahan lebih semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tiada ucapan perkataan yang paling pantas kita ucapkan Ibu sekalian yang dirahmati Allah pada sore hari ini yang cukup berbahagia dan cerah ini kecuali rasa syukur alhamdulillah, karena sampai hari ini Allah masih berikan kita kenikmatan untuk bisa beraktivitas Ibu sekalian, kenikmatan untuk bisa menghirup udara Allah secara gratis, kenikmatan untuk bisa terus kita beramal sebelum kita dihisab oleh Allah. Saat kita masuk ke alam barzah, kita dihisab sudah tidak ada lagi amal. Sekarang inilah waktunya beramal. Termasuk beruntunglah kita pada hari ini Allah berikan kita kesempatan ya Bu. Dua nikmat Allah berikan pada hari ini, satu sehat, dua sempat. Ada orang yang sehat sore ini Bu, tapi mungkin nggak sempat atau nggak mau menyempatkan diri ke majelis ta'lim ini. Ada atau orang yang pengen betul hari ini sore ini Bu ke majelis taklim, tapi mungkin badannya nggak sehat ya Bu ya. Mungkin dia kena penyakit ya kan, encok atau rematik macam-macam lah pada hari ini. Tapi alhamdulillah dua kenikmatan pada sore hari ini kita bisa gunakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ucapannya, perbuatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak ada yang tidak baik Bu ya, semuanya baik. Perjuangannya seorang imam yang adil ia, seorang suami yang tauladan ia, seorang ketika remajanya tersebut al-amin ia, pedagang yang sukses ia, rumah tangganya yang sakinah ia, makanya tidak ada lain Bu. Ketika kita pengen mulia, tidak ada yang kita contoh kecuali Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu sekalian ya. Baik Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah agak lama Bu ya saya tidak silaturahmi dengan ibu-ibu ini. Mungkin ada hampir 2 tahun ya Bu ya. Karena mungkin juga kemarin kita libur Ibu sekalian. Ya alhamdulillah hari ini ada yang berkurang nggak Bu jamaah kita Bu? Nggak ada Bu ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat ya Bu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki atau menghadapi bulan apa Bu namanya? Bulan suci Ramadan. Kita ini sekarang berada di akhir kalau nggak salah Bu ya, menjelang akhir bulan Rajab dan akan memasuki bulan Sya'ban ya Bu sekalian, akan memasuki bulan Sya'ban. Jadi materi kami pada sore hari ini bertemakan ini Bu ya, persiapan menuju ibadah Ramadan Ibu sekalian. Jadi temanya tentang pemanasan Ibu, pemanasan karena segala sesuatu ini, kegiatan, aktivitas ini memang harus ada pemanasan Ibu sekalian. Dalam istilah Arab namanya taskhin. Dari kata-kata sakhina Bu ya, sakhona yaskinu, taskhinan artinya pemanasan Bu. Ibu-ibu kalau punya motor, punya mobil Bu, sebelum dijalanin biasanya diapain Bu? Dipanasin. Apa itu wajib Bu? Tidak. Tapi kata orang bengkel Ibu sekalian, kalau tidak dipanasin mobil atau motornya itu kata orang bengkel cepat rusak. Gitu loh Bu ya, cepat rusak. Kita makan siang Bu, sayurnya pagi tadi Bu. Biasanya sebelum kita makan itu diapain Bu namanya? Dipanasin. Ya Bu ya, dipanasin biar enak. Ibu-ibu menggoreng kerupuk Ibu sekalian. Siapin wajan, siapin kompor, cetekin kompor Bu, cetek, masukin minyak. Minyaknya belum panas, kerupuk dimasukin. Kira-kira jadi nggak kerupuknya Bu? Biasanya kalau dipaksain dimasukin kerupuk jadinya apa Bu? Bantet atau bantat tuh?
Bantat ya Bu ya, bantat. Nah seperti itu. Nah, tapi ketika minyak itu sudah panas, dimasukin kerupuk Bu. Kerupuknya sekecil ini Bu, pas jadi bisa setampah. Benar nggak Bu? Nah itu dia. Ada TKW bawa kerupuk dari Indonesia Bu, digoreng di Arab Saudi sana, majikannya ngerti. Dari kecil jadi besar tuh Bu. Kata majikannya sihir kan, berubah menjadi besar tuh Bu. Nah, Rasulullah Ibu sekalian menjadikan bulan Rajab, bahkan para sahabat Ibu, itu sudah jauh-jauh hari Bu sebelum Ramadan itu. Bahkan 4, 5 sampai 6 bulan sebelum Ramadan itu pengen Bu agar diketemukan dengan bulan Ramadan. Itu Bu. Agar diketemukan dengan bulan Ramadan, ya. Itu. Rasulullah menjadikan bulan Sya'ban juga bagian dari pemanasan Ibu sekalian. Satu hadis begini mengatakan dari Aisyah, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahri aksara min Sya'ban. Rasulullah itu Bu ya, banyak berpuasa sunnah Bu ya, itu di bulan Sya'ban. Tetapi tidak sampai penuh Bu. Haram hukumnya bulan Sya'ban puasa sampai sepenuh. Tapi Rasulullah tidak pernah puasa sampai sepenuh itu kecuali di bulan Ramadan. Ini Bu ya. Jadi kalau puasa bulan Sya'ban Rasulullah memang puasa banyak, tapi tidak sampai 1 bulan Ibu sekalian. Jadi kalau nanti masuk 1 Sya'ban itu sudah boleh puasa Bu. Ya. Kalau jatuhnya puasanya hari Senin, puasa Sya'ban, insya Allah selain dapat pahala puasa Sya'ban, dapat juga puasa di hari Senin. Ya, mau puasa 3 hari boleh, 4 hari boleh, 5 hari boleh. Ini biasanya sampai pertengahan Sya'ban Bu. Ya, berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Sya'ban. Tidak boleh mengakhirkan puasa di bulan Sya'ban. Contoh Bu, saya mau puasa Sya'ban nanti tanggal 15 sampai tanggal 30 sajalah. Nah itu Bu, itu tidak boleh. Kecuali ibu-ibu yang sudah biasa berpuasa. Pak Ustadz, saya sudah biasa puasa Senin Kamis. Silahkan Bu, dilanjutin mau tanggal 15, 16, 17, 18 tanggal pada hari itu jatuhnya silahkan. Atau yang biasa puasa Ayyamul Bid Bu, silahkan dilanjutkan meskipun sudah melewati tanggal 15 bulan Sya'ban. Atau yang biasa puasa Senin Kamis lebih dari tanggal 15 Sya'ban itu dipersilahkan Bu. Jadi Rasulullah itu banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, tapi tidak penuh sebagaimana bulan Ramadan. Ini Bu ya. Jadi kalau yang biasa Ibu puasa Senin Kamis jatuhnya tanggal 16, 17 bulan Sya'ban silahkan. Mau puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah juga silahkan ya Bu ya. Itu silahkan. Atau puasa Daud Bu ya, sehari puasa sehari tidak. Termasuk kita dilarang puasa Bu ya di hari Syak. Syak itu hari yang meragukan. Contoh sekarang tanggal 29 Sya'ban Ibu sekalian ya. Berarti 29 Sya'ban besok tanggal 30. Nah ini biasanya kan sudah hari yang meragukan ya. Besok antara puasa Ramadan atau puasa sunnah gitu Bu. Kalau yang terbiasa puasa sunnah silahkan Bu. Pas Senin puasa ini Bu ya, Senin Kamis, pas Kamis jatuhnya itu pas mungkin awal Ramadan. Kalau itu tidak tahu tidak apa-apa Bu. Jadi langsung diniatkan dengan puasa Ramadan. Kalau itu belum masuk, dia jatuh masih di bulan Sya'ban itu silakan Bu. Tapi menghususkan hari itu Bu ya, hari akhir di bulan Sya'ban itu hukumnya dilarang Bu sekalian. Jadi silakan Bu sekalian yang mau puasa di bulan Sya'ban. Sekarang ini masih tanggal 26 Rajab ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Besok masuk tanggal 27 Rajab kalau nggak salah Bu. Nah itu dia. Itu termasuk ini pemanasannya Rasulullah Bu. Rasulullah sebelum masuk Ramadan pemanasannya banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi yang diajarkan Nabi ini penting Bu, persiapan, namanya taskhin Ibu sekalian. Nah jadi nanti masuk Ramadan nggak kaget. Ibu-ibu ada nggak Bu yang di sini makan sehari sampai 5 kali Bu? Atau sekali makan sampai 3 piring Bu sekalian? Mulai dikurangi Bu ya makannya Bu. Ya kan, jangan sampai nanti kaget Bu. Ya Allah pas puasa, ya kan, banyak ngeluh Ibu sekalian. Rasulullah ini ketika masuk Ramadan Bu, gembira dan menggembirakan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Jadi Rasulullah itu gembira dan menggembirakan manusia, sahabatnya.
telah datang kepadamu wahai sahabat manusia bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi kataballahu siyamahu. Allah jadikan di dalamnya puasanya itu menjadi wajib. Siapa yang mengamalkan sunnah pahalanya menjadi wajib. Siapa yang mengamalkan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat itu, Bu. Itu tidak ada kecuali hanya di bulan Ramadan, Ibu sekalian. Ini, Bu, ya. Tidak ada detik, menit, jam, waktu, hari yang paling utama, Bu, selain bulan Ramadan. Pertanyaan saya gini kepada ibu-ibu, Bu, senang gak sih dengan masuknya bulan Ramadan nanti ini, Bu? Senangnya kayak mana, ibu-ibu? Kelambi anyar, toples anyar. Ternyata, Bu, pemilik candra itu bukan orang Islam loh, Bu. Tapi masuknya Ramadan ini juga seneng banget itu, Bu. Sekarang, Bu, Idul Fitri belum, masih lama. Itu biskuitnya sudah ada tulisan Selamat Idul Fitri, Bu sekalian. Ternyata pemanasan juga, Bu, candra itu, Bu. Sekarang, Bu, yang banyak di sana, Bu, sirup, biskuit, kurma. Bu, ya. Itu sudah mulai nampak banyak. Ternyata persiapannya luar biasa. Swalayan-swalayan itu. Atau kalau minyak goreng, Bu sekalian. Minyak goreng gimana, Bu? Udah dapat, Bu? Belum. Di Presto aja ya, Bu, yang malah sehat ya, Bu, ya. Siapa tuh ibu-ibu yang selama ini punya penyakit kolesterol gara-gara minyak langka, Bu, jadi tambah sehat ya, Bu, ya. Amin. Gitu, Bu, ya. Dibakar di Presto ya kan, seperti itu kan. Nah, kayak dulu waktu masih umroh haji itu, Bu, ya. Kayaknya jarang ketemu gorengan, Bu. Ketemu daging di Presto, ketemu apa-apa jarang, Bu, ya. Makanan gorengan di sana. Makanya orang Arab tuh banyak yang sehat, Bu. Rumah sakit sepi-sepi karena jarang kena kolesterol, ya, jarang kena stroke dan sebagainya. Nah, itu pemanasan. Orang Muslim gembiranya gimana sih, Bu? Gembira karena Allah berikan kesempatan yang luar biasa nih, Bu, Ramadan itu. Kegembiraannya bukan fisik, Bu. Kalau fisik apa bedanya kita sama engkoh, Bu? Engkoh sama enci ini kalau mau Ramadan apalagi Idul Fitri seneng, Bu. Kenapa? Toko materialnya laris, Bu. Rata-rata orang mau ngecat rumah, ngecat pagar, Bu, ya, ngecat bangunannya kan gitu kan. Toko materialnya laris, Bu. Ya. Apa bedanya? Kegembiraan kita itu kegembiraan batin, Bu. Kegembiraan karena kita ini akan dinaungi oleh satu bulan besar. Setiap dosa, setiap amalan dilipat gandakan, ya, Bu, ya. Amalan sunnah nilainya dengan amalan wajib. Ini harus bahagia, Bu. Kalau anak kecil kita wajar, Bu, bahagia mereka. Kenapa, Bu? Ya, karena sudah diiming-imingi baju baru, ya, Bu, ya. Tukang kembang api juga bahagia itu, Bu. Kembang apinya laris ketika bulan Ramadan, ya, Bu, ya. Ayam kampung juga nanti banyak dibantai itu, Bu, ya, Ramadan itu. Apalagi sahur pertama. Jadi kegembiraan orang Islam itu gembira karena Allah masih berikan kita kesempatan untuk beramal soleh. Ini, Bu, gembiraannya. Jadi termasuk pemanasan, Ibu, ya, nanti puasa di bulan Syaban semampunya, Bu. Mau puasa 3 hari, mau seminggu, ya, Bu, ya. 1 sampai 15 itu silahkan, Bu, diambil hari-hari yang pengen berpuasa silahkan, ya, Bu, ya. Nah, swalayan juga rata-rata sudah mengadakan ahlan wa sahlan, Bu. Selamat datang Ramadan. Mereka siap, Bu. Meskipun yang punya bukan muslim, tapi pernak-pernik itu disiapin semua, Bu. Mukena, koko, segala macam, Bu, ya. Ibu-ibu apa enggak boleh persiapan? Boleh, Bu. Persiapan fisik boleh. Mungkin ibu punya mukena sudah 10 tahun enggak ganti-ganti, Bu. Ganti mukena yang baru, ya, Bu, ya, biar semangat, Bu. Mukenanya udah warna coklat, udah bau, dipakai ngeper, enggak ganti juga mukena, Bu. Giliran pakaian untuk kondangan, Bu, setiap mau kondangan ganti pakaian baru, Bu, sekalian. Di sini ada gitu enggak, Bu? Enggak ada, ya, Bu, ya. Adanya di sana, Bu, ya, di Waikambas, Ibu sekalian. Nah, itu dia. Ya. Jadi ternyata dalam hal ibadah pun ada persiapan, Bu. Biar suasananya itu nyaman. Ya, Bu, ya. Contoh, Bu, sholat sunat rawatib itu artinya apa sih, Bu? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Itu maksudnya apa, Bu? Sebelum sholat kita tunaikan, Bu, agar suasana nyaman, kita masuk masjid biasanya ada sholat sunat tahiyatul masjid, ya, Bu, ya.
Ada sunat qobliyah, terutama qobliyah subuh itu yang pahalanya luar biasa, ya Bu ya. Termasuk hari ini pengajian Bu di Masjid Al Hilal ini. Sebelum ada tausiah tadi ada apa Bu? Ada pembacaan kalam ilahi. Setelah itu ada pembacaan sholawat Nabi. Terbangun suasana itu Bu, nyaman, sahdu. Kita seakan-akan dipersiapkan Bu ya, batin kita ini untuk siap hadir ke majelis ta'lim ini, untuk siap menerima ilmu Bu. Dibangun suasana yang nyaman ya Bu ya. Jadi ada kalam ilahi, ada pembacaan sholawat Nabi, terus kita mendengarkan tausiah agar kita siap Bu mendengarkan ini ya Bu ya. Itu juga pemanasan Bu sekalian. Contoh lah yang lain Bu, akad nikah Bu ya kan. Biar suasana akad nikah ini berjalan dengan baik, dengan syahdu, dengan sakral ya Bu ya. Biasanya disiapinlah MC, biasanya ada kalam ilahi. Biasanya kalau baca waktu acara pernikahan itu yang dibaca surat apa Bu? Kalau pernikahan, Ar-Rum ayat 21, An-Nisa ayat 1 dan 2, ada Al-Furqan ayat 70, Robban Hablana itu Bu ya. Dibangun suasana yang bisa membuat acara walimatun nikah itu semakin nyaman gitu Bu. Spiritualnya ada. Jangan sampai acara akad nikah dibaca surat tentang kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi orang mau bahagia dibaca surat Al-Zalzalah kan gitu Bu ya. Nah, ini nggak nyambung kan begitu. Nah, itu suasana dibangun Ibu sekalian. Ibadah juga demikian Bu. Ibadah demikian ya. Mudah-mudahan Ibu dari sekarang juga sudah siap ya Bu ya. Kalau mau pengen beli baju dari sekarang Bu, jangan nanti 10 hari pertengahan Ramadan gupak ya Bu ya, sudah cari sana sini ibadahnya terbengkalai. Kalau yang pengen ganti mukena ya Bu ya, dari sekarang Bu beli deh. Mudah-mudahan pilihannya masih banyak Bu dari sekarang ya. Kalau toplesnya sudah pecah, nah beli dari sekarang ya Bu ya toples. Silahkan Bu, yang fisik-fisik boleh. Anak kita mungkin dari sekarang dibeliin boleh Bu, untuk membangun suasana Ramadan nanti semakin Bu, semakin bahagia gitu loh. Jadi anak-anak kita dibeliin mukena, silahkan Bu, mukena untuk anak-anak. Kadang-kadang gambarnya juga gambar Angry Bird, silahkan untuk anak-anak boleh Bu sekalian ya. Beliin apa atau dikasih Bu, motivasi. Maksudnya gini Bu, hadiah. Nak bisa puasa sehari Bapak kasih 5.000. Silakan Bu, untuk anak-anak dibuat seperti itu boleh. Ya, bisa puasa 2 hari berarti 10.000. Enggak pakai itu juga boleh Bu. Bisa puasa 1 bulan Nak, nanti kita jalan-jalan Nak ke pantai. Nah, boleh nggak Bu? Boleh. Untuk merangsang anak. Jangan kasih rangsangan anak sesuatu yang berbahaya. Nak bisa puasa 1 bulan Nak. Bapak atau Ibu beliin mercon segini-gini Nak. Ah, itu nggak boleh Bu sekalian ya. Jadi itu untuk merangsang anak, silakan Bu. Membangun suasana nanti Ramadan itu bahagia. Ya. Islam itu mengajarkan pemanasan dari kecil Bu. Contoh, anak kita sebelum balik Ibu ya. 7 tahun itu kan belum balik. Ya Bu ya. Mau anak kita nggak pakai kudung, mau anak kita berbuat apa, itu belum dikenakan hukuman Bu sama Allah. 6 tahun. Ya kayak anak kemarin saya wafat tuh 6 tahun Ibu sekalian. Anak segitu belum punya dosa, 6, 7 sampai dia mimpi bahasa itu tuh. Atau kalau perempuan sampai menstruasi. Tapi Islam mengajarkan Bu, didiklah anakmu, suruhlah anakmu, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in gitu Bu. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Ini pemanasan. Jangan dia latih sholat, disuruh sholat ketika sudah kumisan. Kaget, berat nanti rasanya Bu ya. Umur 7 tahun, termasuk ulama mengkiaskan Bu, umur 7 tahun anak kita dilatih, diajak untuk ikut berpuasa ya Bu ya. Yakin Bu, anak-anak kita sekarang Bu, alhamdulillah umur 6, 7, 10, 12 tahun, insya Allah mereka ini sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Nih Bu ya. Nah seperti itu. Itu juga pemanasan. Nah, termasuk nih Bu ya, berbuka puasa ya Bu. Berbuka puasa. Rasulullah
mencontohkan kita, Bu. Berbuka puasa itu sunnahnya kan yang makanan yang ringan-ringan dulu, Bu. Dalam hadis dikatakan anna Rasulullah yuftiru birutobatin. Rasulullah itu berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma muda, Bu ya, rutab. Fa illam yakun rutobatun fatumairat tamr. Kalau enggak ada kurma basah, maka Rasulullah berbuka dengan kurma yang matang, yang udah agak tua, Bu. Fa illam yakun rutobatin hasawatin min ma. Kalau enggak ada itu semua, Rasulullah minum beberapa teguk air putih. Apa enggak boleh Pak Ustadz kalau saya langsung makan nasi padang 2 bungkus? Boleh enggak, Bu? Ya boleh saja. Tapi itu tidak dianjurkan, Ibu sekalian. Jadi makan nasi padang gara-gara laparnya luar biasa langsung 2 bungkus. Habis itu kolak pisang 1 mangkok. Ya, Bu ya. Es cendol 1 gelas. Ya, Bu ya. Terakhir ditambah ekstra jos, Ibu sekalian. Ya Allah. Pas ruku, muntah, Ibu sekalian. Itu bisa jadi dosa. Bisa jadi dosa. Rasulullah menggambarkan gitu, Bu. Ketika berbuka puasa, ya kalau sekarang kan mungkin yang mungkin dikiaskan yang manis, Bu ya, entah itu pisang, entah itu sawo, entah itu kolak, itu semuanya boleh, Bu ya. Kalau kita kan enggak, Bu, kita kan biasanya makan tahu bunting ya kan. Nah, tahu bunting sama bakwan, Ibu ya. Nah, kalau enggak ya rujak atau apalah, ya silahkan, Bu. Yang penting berbuka dengan yang ringan, minum sekadarnya, sholat maghrib. Itu, Bu, seperti itu. Ternyata tahu, Bu, biar enggak kaget perutnya, Bu. Nah, ya, yang ringan-ringan dulu, Bu ya. Orang sebelum biasanya, Bu, punya produk. Sebelum produk itu dipasarin, Bu ya, di launching, ada namanya soft launching, Bu ya. Jadi dikenalkan dulu produk-produk itu sebelum dipasarkan ke ini, Bu ya, ke pasaran bebas. Rasulullah, satu riwayat, Bu, itu Rasulullah senang membaca surat yang namanya surat Qaf, Bu. Ini surat ke-50, Bu ya. Ini ayat ini Rasulullah, banyak sahabat yang hafal karena sering dibaca Rasulullah sebelum beliau memulai taujih, arahan, Bu ya, atau menyampaikan sesuatu, Bu. Rasulullah sering baca surat Qaf ini, Bu, biar suasana terbangun dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebelum Rasulullah menyampaikan sesuatu, Rasulullah sering membaca surat Qaf. Atau mungkin kalau sekarang yang lebih pendek, Bu, setidaknya kita membaca doa nih, Bu ya. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kita baca ya, Bu ya. Nah, tampil di depan umum baca itu boleh, Bu. Anak kita mau interview dengan atasannya, itu dibaca, boleh, bagus ya, Bu ya. Mau menghadap orang yang kira-kira ini, kita baca ini, boleh ya, Bu ya. Bagus lagi berwudu ya, Bu ya, berwudu. Nah, seperti itu, Bu sekalian. Salat malam, Bu, salat malam tahajud itu ternyata itu disunahkan, Bu, kita membuka dengan 2 rakaat salat sunat yang ringan. Jadi satu hadis Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah itu kalau bangun malam, Bu, kakinya sampai memerah-merah, Bu ya, saking seringnya rukuk dan sujud atau bengkak-bengkak, Bu. Kemudian hadis lain dari Abi Hurairah, Bu, idza qama ahadukum, ini kata Rasulullah, jika kalian bangun malam untuk salat, minal laili falyaftatih, nih, Bu, hendaklah kamu buka, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat salat ringan. Jadi niat dalam hati, saya pengen niat salat 2 rakaat, Bu, sebelum salat tahajud pamannya, Bu ya. Salat tahajud berapa rakaat, Bu? 2 rakaat, 1 salam, Bu ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terakhir ditutup witir. Witirnya mau langsung 3 boleh, witir ditutup dengan 1, Bu, boleh. Sebelum salat tahajud itu perintahnya, Bu, ini juga sunnah, Bu ya, langsung tahajud juga boleh. Rasulullah menganjurkan salat sunat ringan 2 rakaat. Ini, Bu ya, 2 rakaat. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi untuk membangun suasana sholat tahajud nanti tidak terlalu berat. Sholat sunat 2 rakaat ringan, baru sholat tahajud.
masalah banyaknya nggak terbatas Bu sholat tahajud itu. Ya Bu ya, silakan sekuatnya. Mau kuat 2 rakaat langsung 1 witir boleh. Mau 4 rakaat 2 salam, 1 witir 1 salam boleh ya Bu ya. Mau 6 rakaat berarti 2 2 2 1 boleh. Silakan Bu sekuatnya. Itu namanya sholat tahajud ya. Nah, jadi Nabi mencontohkan seperti itu Bu ya. Jadi ada sholat sunat itu yang kita lakukan Bu, itu agar sholat wajib kita ini tambah baik tambah khusyuk. Sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Dalam haji, sebelum haji ada namanya umroh ya Bu ya, seperti itu ya. Itu semuanya untuk membangun Ibu sekalian, membangun agar ibadahnya semakin baik. Terus gini Bu sekalian, kami ingatkan Ibu ya, yang masih punya puasa hutang Ramadan Bu ya, mulai sekarang tolong segera dilunasi Bu utang puasa Ramadan. Atau mungkin Bu sekalian ada anggota keluarga kita Bu yang saat Ramadan waktu itu meninggal masih punya utang puasa Ramadan. Dalam hadis dikatakan man mata wa alaihi siyamun sama anhu walihu. Siapa yang punya utang puasa Ramadan, Ibu ya, dan dia wafat, maka yang berpuasa adalah ahli warisnya. Boleh juga dia keluarganya yang dimaksud Bu ya, keluarganya Bu. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi itu dibayar Bu. Ini nggak bisa dibayar dengan istighfar Bu, puasa utang Ramadan itu. Saya mau istighfar 1000 kali, puasa 30 hari lunas, nggak bisa Bu ya. Saya mau sholat hajat biar puasa Ramadannya ini lunas, nggak bisa Bu. Jadi mungkin kita punya keluarga meninggal sebelum puasanya selesai, keluarganya wajib untuk membayar puasanya Ibu sekalian ya. Bagaimana kalau ada ibu hamil dan menyusui Bu sekalian ya, ibu hamil dan menyusui Bu. Jadi itu ada beberapa ulama Bu. Pertama Abu Hanifah, orang yang hamil dan menyusui itu kata Imam Abu Hanifah wajib mengkodok puasanya Bu ya. Ketika merasa berat wajib mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas ini lain lagi Bu, dia bayar fidyah saja. Ini Abdullah bin Abbas. Imam Syafi'i ini pendapatnya lain Bu. Kalau Bu ya, dia tidak puasa karena dirinya, karena ibunya Bu ya yang hamil itu hanya kodok saja Bu ya. Jadi dia nggak puasa nih, tapi gara-gara puasa itu lemah Bu. Yang ibu hamil nih lemes, jalan kayaknya udah sempoyongan ya Bu ya, jalan 1 meter kayak mau jatuh gitu. Dirinya saja Bu ya, itu dia hanya kodok saja Bu. Tapi kalau ada unsur janinnya Bu, ibunya sehat gitu Bu ya kan, hamil 3-4 bulan kayaknya nggak ada masalah apa-apa ini ya kan, naik motor ke sana sini umpel-umpelan beli minyak harga 14.000 sanggup ya Bu ya, kayaknya ibunya sehat, janinnya yang bermasalah ya Bu ya, tapi ibunya sehat. Ini menurut Imam Syafi'i Bu, dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Gitu Bu ya, seperti itu ya. Nah ini ulamanya bermacam-macam Bu, tinggal kita pilih mana yang kira-kira pas menurut kita Bu sekalian ya. Jadi Abu Hanifah dia mengkodok saja. Kalau Abdullah bin Abbas ini Bu, dia bayar fidyah saja. Kalau Imam Syafi'i dilihat dulu Bu, kalau dia hanya ibunya yang bermasalah, lemas gitu Bu ya, ini pun sudah konsultasi dokter, dia hanya wajib kodok puasa saja. Tapi kalau janinnya yang bermasalah, ibunya yang sehat, dia kodok dan bayar fidyah ya Bu ya. Kayaknya ibu di sini nggak ada yang hamil ya Bu ya. Anaknya wis gede-gede kabeh ya Bu ya. Seperti itu ya, sudah kalau nggak ada Bu sekalian. Terus nih Bu ya, Rasulullah Bu itu kondisi apapun berusaha membahagiakan sahabat maksudnya Ramadan. Jangan sampai nih Bu gara-gara minyak mahal ya Bu ya. Masuk Ramadan sudah ini Bu dia pusing. Mati wah minyak mahal. Kurang ajar. Gitu makanya Bu ya, jangan Bu ya. Sesulit apapun Ibu sekalian, mari kita berbahagia menyambut bulan Ramadan Bu sekalian.
ya. Jangan sampai gara-gara minyak mahal Bu kita nggak bahagia nyambut Ramadan Bu sekalian. Ya. Jangan sampai gara-gara berat. Ini kan kalau mau masuk Ramadan harga daging mahal ya Bu ya. Harga daging mahal, harga sembako mahal. Tapi semuanya itu Bu akan kalah bahagia kita dengan menyambut Ramadan, bulan yang satu-satunya disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Makanya Bu, banyak-banyak berdoa kita Bu ya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan Bu. Saya yakin Bu, kita akan senang ketika kita dijamu oleh orang Bu ya. Kita mau datang ke rumah tertentu dan kita dijamu dengan istimewa Bu sekalian. Ya. Nah, sekarang ini akan menjamu kita ini bukan bupati, bukan gubernur, bukan Pak Camat Bu. Tapi kita ini akan dijamu oleh Allah Zat yang Maha mengetahui semua kebutuhan kita Bu. Permasalahan hidup kita, kebutuhan kita, problematika hidup kita dijamu oleh Allah, dikasih bulan ini Bu. Namanya bulan Ramadan. Ini Bu ya. Kemudian Ibu sekalian, keadaan sulit Bu, jangan sampai membuat kita kurang bahagia dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian ada beberapa pertanyaan Bu di sini Bu, yang mungkin kita ada sedikit bingung Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu. Apakah ini Bu biasanya ragu-ragu Bu ya, kumur-kumur bisa membatalkan puasa nih Bu. Kumur-kumur itu tetap sunnah Bu, dengan air bening putih saat wudhu itu tetap sunnah Bu ya. Itu tidak membatalkan puasa Bu. Kalau Ibu kumur-kumurnya pakai es buah Bu ya, pakai kelapa muda atau kuah empek-empek, itu baru membatalkan puasa ya Bu ya. Kumur-kumur tetap sunnah meskipun di bulan Ramadan. Itu untuk berwudu Ibu sekalian. Sepertinya nanti puasa ini akan panas cuacanya Bu. Sepertinya Bu. Itu boleh Bu, ibu-ibu kepanasan berendam Bu di bak itu Bu. Tapi jangan sampai berendam dari subuh sampai maghrib Bu sekalian. Itu mengurangi hikmah daripada puasa Bu. Tentang waterbum dekat panas, berangkat jam 1 pulang maghrib gitu Bu ya. Nah, itu mengurangi hikmah puasa Bu, enggak membatalkan puasa. Ya Bu ya. Nah, itu dia. Ada lagi pertanyaan Bu, apakah mencicipi makanan membatalkan puasa? Enggak, asal tidak ditelan Bu. Ya, asal tidak ditelan. Tapi kalau Ibu mencicipi makanan sepanci penuh Bu, nah itu baru batal Ibu sekalian. Enggak batal Bu ya, mencicipi makanan tapi tidak ditelan, hanya sebatas lidah Bu. Nah itu boleh. Takut ibu-ibu masaknya beli cumi, beli rendang, daging ya kan, dimasak sedemikian rupa ya kan, nggak mikir-mikir lagi kan, taunya kasinan umpamanya kan, karena nggak dirasain. Takut. Itu ulama membolehkan, intinya tidak ditelan ya Bu ya. Bisa dipahami Bu ya. Nah, termasuk ini Bu, kadang-kadang kita bingung bagaimana hukumnya Pak Ustadz menelan air ludah Bu ya. Air ludah itu Bu, air yang berada di dalam tubuh kita, di kerongkongan kita Bu, bukan di luar kita. Itu hukumnya sah, boleh, halal. Yang nggak boleh, air ludah sudah keluar, diambil ditelan lagi itu Bu. Nah itu bisa batal puasa Bu ya. Jadi pahami Bu. Kadang-kadang kan kita ini kan, ya Bu ya, nah itu nggak batal. Kecuali sudah keluar, baru ditelan lagi Bu sekalian. Ya, jadi pahami ya Bu ya. Apalagi kalau ingus Bu, ya loh sudah pilek ingusan sampai sini Bu ya, bukan dibuang, malah ditelan Bu sekalian. Saya nggak tahu itu Bu ya. Ketika yang jelas belum keluar Bu ya, tapi juga jangan ditelan Bu, dibuang, kan itu penyakit. Makanya Islam itu kan ketika wudhu ada hal yang disunahkan namanya istinsak. Istins itu masukkan air Bu ya ke hidung Bu ya. Kalau keluar namanya istinsar. Kalau itu dipraktekkan, itu penyakit hidung insya Allah jauh. Itu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Bu ya. Ada juga kadang kita terlena Bu. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, betul Bu. Kalau tidurnya itu hanya seperlunya saja.
Tidur siang itu qailullah itu sunnah Nabi Bu, bukan hanya Ramadan. Islam itu mengenal namanya tidur siang qailullah, tidurnya sebentar. Apa? Untuk menyiapkan fisik ketika nanti dia bangun malam untuk sholat tahajud dalam keadaan siap. Itu namanya qailullah. Seperlunya saja boleh, itu juga berpahala Bu tidurnya dengan niat untuk ibadah malam harinya. Ya kan itu Bu ya. Tapi kalau tidur di awal Ramadan, bangun-bangun di bulan Syawal ya batal lah puasanya Bu ya. Nah itu dia Bu. Ada lagi Bu, saya dapat pertanyaan Bu waktu ngasih kajian Ramadan Bu. Pak Ustadz, gimana hukumnya orang buang angin di air Pak Ustadz? Ya Bu ya. Saya bilang, Bapak ini kurang kerjaan. Ngapain buang angin di air? Bukannya bumi Allah ini luas Bu sekalian ya. Saya nggak habis pikir Bu. Yang masuk itu tidak melalui jalan yang namanya majrut ta'am dalam istilah fikih Bu. Masuknya lewat mulut atau makanan gitu Bu ya. Itu tidak membatalkan puasa. Ya jangan usah cari masalah lah Bu ya. Nanti coba-coba kentut di air riba gitu kan. Dia kurang kerja juga. Orang bumi Allah ini luas gitu Bu ya kan. Tanah Allah itu luas gitu loh. Ngapain pakai buang angin di dalam air kan begitu. Ya itu juga saya belum menemukan dalil dia puasanya batal juga tidak. Ya. Pakai minyak angin silakan ya Bu ya. Kalau cuma untuk dihirup-hirup gitu ya, itu obat Bu ya. Sama dengan orang sedang berpakaian ihram itu kan. Ada orang yang saking khawatirnya Bu ya. Minyak angin itu karena dia bau wangi, nggak boleh dipakai orang yang ihram, sedang ihram Bu ya. Memakai pakaian ihram itu sebelum tahallul ya kan. Ternyata ketika itu disebut obat, itu beda lagi, tidak menjadi masalah. Ya kan gitu Bu ya. Nah, Ibu juga suntik. Badannya pusing, meriang, greges-greges. Ini kan musimnya kemarin ya Bu ya. Suntiknya itu kan mohon maaf ya di pantat. Itu juga tidak membatalkan puasa. Ya Bu ya. Kalau suntiknya lewat mulut, telan baru Bu. Bu ya, itu tidak membatalkan puasa. Ya Bu ya. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal yang kadang-kadang kita ini terlalu ragu Bu ya. Ternyata Islam itu menyuruh Bu, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan engkau persulit. Bahkan dalam Al-Qur'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani Bu, enggak membebani. Ya. Mimpi basah contoh Bu ya anak kita Bu. Bagaimana mimpi basah pas bangun-bangun sudah subuh itu Bu ya. Ya tetap langsung mandi, puasanya dilanjutkan tetap sah. Ya Bu ya. Habis itu kok mimpi lagi basah. Oh ternyata digebyur sama mbok Bu ya karena nggak bangun-bangun ya Bu ya. Itu tetap sah. Bangun, mandi wajib, terusin puasanya. Kan gitu Bu ya. Nah, Ramadan ini kan istimewa Bu ya. Hari istimewa, bulan istimewa, malamnya istimewa, siangnya istimewa. Tolong kita buat Ramadan hari ini tahun ini Bu lebih baik. Kita kurangi Bu ya ngerumpinya Bu. Ibu-ibu ada grup ngerumpi nggak Bu di HP Bu? Itu dikurangi. Nanti bilang ke grupnya mohon maaf selama sebulan ini kami belum bisa ngerumpi ya Bu ya. Nanti kalau mau ngerumpi dilanjutin habis Lebaran umpamanya ya Bu ya. Tapi jangan juga ya Bu ya. Jangan juga. Ini hati-hati Bu ya. HP kita ini Ramadan ini harus hati-hati betul Bu. Dari HP ini kita bisa punya banyak masalah nanti. Karena Rasulullah menggambarkan banyak orang berpuasa nggak bisa mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Nggak dapat pahala apa-apa Bu. Dia puasa rumpinya jalan. Dia puasa matanya jelalatan kemana-mana dari YouTube dia melihat kemana-mana. Itu hati-hati betul Bu sekalian. Ini banyak sarannya menuju kebatilan banyak Bu dari HP ini. Tapi dari HP ini juga ketika digunakan untuk bertawasobil hak jadi dapat pahala Bu ya. Mengingatkan sahur, tahajud, mendapatkan ilmu dari HP itu jadi baik. Seperti itu Bu sekalian ya. Jadi harus hati-hati Bu. HP ini bisa menjadi malaikat, HP juga bisa menjadi setan ya Bu ya. Tergantung kita yang memakai. Kalau orang beriman insya Allah HP ini bisa menambah dekat dengan Allah, bisa menambah ilmu, bisa menambah silaturahmi dengan adanya HP ini. Tapi kalau orang yang megang orang yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, jauh dari Islam, jauh dari ibadah iman Bu, tiap hari bisa tambah dosa. Ada muncul ini komennya komen jorok di HP-nya. Hati-hati Bu sekalian ya. Jadi
bukan dilarang Bu, cuman kita perlu hati-hati waspada Bu, jangan sampai kita sudah capek puasa dari pagi 12-13 jam kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja Bu sekalian ya. Jadi Bu, itu saja yang bisa kami sampaikan Bu, mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan ya Bu ya. Kesehatan, umur yang panjang sebagaimana doa kita Bu. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Rajab tinggal 2-3 hari lagi habis Bu. Setelah itu kita masuk Sya'ban dan mudah-mudahan kita ketemukan dengan Sya'ban dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Bu ya, kita semangat, kita bahagia ya Bu ya menyambut bulan Ramadan Bu. Ya, persiapkan anggaran untuk sedekah Bu ya, untuk iftar Bu ya, berbuka puasa itu juga baik Bu. Karena Rasulullah itu ternyata paling dermawan juga di bulan Ramadan. Jangan lupa Bu, punya target khataman ya Bu ya, setidaknya setiap 1 bulan itu khatam 1 kali. Silakan Bu, mau khataman secara jamaah mungkin tadarus di masjid silakan. Tapi nggak tahu ini Bu ya, sekarang tadarus nggak boleh lagi mic keluar, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan ya masih boleh tapi suaranya nggak usah kencang Bu ya. Ini informasinya kan gitu Bu ya. Mudah-mudahan tetap boleh Bu ya. Tadarus nggak boleh pakai suara luar, ngaji nggak boleh pakai suara mic luar. Padahal saya ini Bu kalau bangun subuh Bu ya, terus terang Bu, saya itu kadang-kadang dibangunin dengan suara ngaji dari masjid Bu. Ya, jam 4 rata-rata Bu ya, itu sudah mulai ngaji. Ini kalau sampai dilarang ya nggak tahu nih Bu ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Bu ya nggak ada larangan untuk sholat tarawih di masjid ya Bu ya. Tadarus kita masih jalan, kebaikan-kebaikan kita mudah-mudahan tetap terjaga dan mudah-mudahan Ramadan kali ini tahun ini kita bisa lebih maksimal ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.